Sahabat GPIB, berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Jovina Hutahayan Luntungan, selaku KMJ di GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Mupel, Sumatera Utara, Aceh. Pada malam hari ini, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran, dan diri, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas waktu malam yang boleh Engkau berikan kembali bagi kami. Kami tahu Tuhan, waktu ini adalah waktu istirahat kami. Tapi kami juga tahu dan ingat akan tanggung jawab iman kami selaku orang percaya. Kami harus menutup hidup kami hari lepas hari dengan merenungkan firman-Mu. Kami lakukan hal itu saat ini dengan sukacita. Urapi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Tuntun kami saat kami merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kami siap melakukannya. Tuhan Yesus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pada perenungan malam hari ini berdasarkan Injil Lukas pasal 24 ayat 44 dan 45 yang menyatakan, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, lahir, hidup, mati itu adalah fase kehidupan yang dipahami dan diterima oleh banyak orang. Tetapi ada peristiwa yang menjadi istimewa yang terjadi pada Yesus. Ia lahir, ia hidup, menjalani kehidupannya, berpelayanan di dunia bersama orang banyak dan para murid. Lalu ia mati, tetapi tidak berhenti pada kematiannya Yesus saja. Yesus yang mati, ia bangkit pada hari yang ketiga. Peristiwa Yesus yang mati lalu bangkit inilah yang sulit untuk diterima oleh orang banyak pada saat itu, bahkan orang-orang yang dekat dan pernah bersama dengan Yesus. Mereka adalah para muridnya. Murid-murid yang mendengar berita guru mati lalu bangkit, mereka menjadi takut dan bingung. Yesus bangkit setelah mati, tapi itu terjadi pada Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus inilah yang menjadi bukti bahwa Yesus adalah Kristus, Dia adalah Tuhan. Para murid yang pernah mendengar ajaran, pesan dari firman Yesus ini lupa bahwa Yesus sudah pernah menyampaikan apa yang akan terjadi kepadanya setelah kematiannya. Murid-murid yang lupa dengan firman, ajaran, dan pesan dari Yesus yang Yesus pernah sampaikan ketika mereka bersama, apakah Yesus marah kepada murid-murid? Tidak. Murid-murid yang lupa
Tetapi Yesus tidak marah. Yang menarik, Yesus menyatakan kasih-Nya. Yesus datang dengan menampakkan diri, menjumpai murid-murid untuk mengingatkan para murid bahwa apa yang menjadi berita tersiar pada saat ini, Yesus bangkit dari kematian, itu sudah pernah Yesus sampaikan pada waktu mereka bersama melalui firman-Nya, dan ada ajaran, ada pesan di dalamnya. Tetapi murid-murid lupa akan hal itu. Yesus tidak marah, justru Yesus memahami kondisi murid-murid yang saat itu takut dan bingung dengan peristiwa yang terjadi dan menjadi berita viral. Sahabat GPIB, malam ini kita diingatkan bahwa kita yang saat ini menyatakan diri, saya Kristen, saya pengikut Kristus, saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana kita percaya itu semua? Dari firman Tuhan yang kita baca, yang terberitakan bagi kita melalui berita-berita khotbah dan renungan. Kita imani bahwa firman itu ya dan amin, sehingga kita percaya hari ini. Tetapi sahabat GPIB, mari akui, mungkin kita pernah atau sampai dengan saat ini masih sering lupa akan firman Tuhan, lupa dengan ajaran dan pesan dari firman Tuhan yang pemberitaannya kita dengar. Mengapa kita bisa lupa? Karena beban pikiran yang berat, karena pergumulan hidup kita. Diri kita bawa hanya fokus ke hal itu. Hal yang sedang kita pikirkan berat dan yang sedang kita gumuli dengan keras. Karena fokus akan itu, kita lupa akan firman Tuhan yang di dalamnya memberikan petunjuk, memberikan tuntunan, bahkan memberikan jalan keluar. Karena kita percaya kepada Kristus. Apakah Tuhan marah? Tidak. Tapi Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kita, Dia mengingatkan kita, termasuk di malam hari ini, bahwa ada janji dan jaminan di dalam firman bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan bagi hidup kita yang percaya. Berlaku keselamatan itu bagi hidup kita hari ini. Ya, hari ini yang sedang kita jalani. Keselamatan itu berlaku. Ada ketenangan ketika kita sedang bergumul dan terbeban berat pikiran, hati. Kita menjadi tegang. Ada kelegaan ketika kita datang berdoa, menyerahkan sakit, penyakit, penderitaan hidup. Dan ada jalan keluar yang Tuhan beri ketika kita berserah kepadanya. Itu keselamatan dari Tuhan Yesus yang Ia nyatakan bagi kita hari ini. Hari nanti pun kita layak memperoleh keselamatan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga, jikalau kita terus memelihara hidup di dalam firman yang menjadi pedoman hidup kita, dengan tetap kita mengandalkan Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup itu. Renungan malam ini mengingatkan kita. Artinya, jangan pernah lupa akan apa yang Tuhan Yesus katakan, akan apa ajaran dan pesannya yang kita peroleh melalui firman-Nya yang memberikan kehidupan dan kepastian bahwa firman Tuhan itu
ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Engkau yang tidak pernah melupakan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kami ini adalah milik-Mu dan Engkau adalah Tuhan Allah kami. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia, anugerah, rahmat dan berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Bahkan di hari ini pun yang kami sudah jalani dan kami tiba pada waktu malam kami saat ini, Tuhan menyatakan kuasa-Mu dengan memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk menjalani hidup kami dengan tugas tanggung jawab yang telah kami lakukan, selesaikan, dan tunaikan di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu sebelum kami mengakhiri hari ini dalam istirahat kami malam ini. Kami memohon, jaga lindungilah kami di malam hari ini dalam tidur kami. Berikan kami mimpi indah dan kenyenyakan, agar kami boleh mengalami pemulihan dari lelah dan kurangnya tenaga kami. Sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh sehat kuat, kembali menerima jaminan kasih Allah bahwa ada tersedia anugerah dan berkat di setiap hari baru kami. Kami mau menerima dan menikmatinya bersama dengan Tuhan Yesus yang akan memimpin dan berjalan bersama dengan kami. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, beserta dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, mereka yang jauh maupun yang dekat, yang tinggal bersama dengan kami maupun terpisah dengan kami. Kami memohon, rawat, pelihara, dan berkatilah kami semua, anggota-anggota keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Tuhan, pelihara kami, berikanlah kami anugerah dan berkat-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan segala beban persoalan hidup, pergumulan kami serahkan seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ya Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu akan bertindak, memberikan kami ketenangan, kekuatan, dan jalan keluar. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami mau mengingat akan firman-Mu agar kami terus berpegang dan mengandalkan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa bagi gereja kami GPIB dimanapun tersebar dan berdiri dalam persekutuan pelayanan kesaksian bersama jemaat-Mu di dalamnya, para pelayan dan hamba Tuhan, seluruh presbiter, diakan, penatua, pendeta. Engkau memberkati, peliharalah, tuntun sertai kehidupan seluruh keluarga besar GPIB. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di malam hari ini yang kami seru serahkan kepadamu ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan layakkanlah kami menerima kasih dan kebaikan-Mu, perawatan, pemeliharaan, dan berkat yang dari Bapa Surgawi yang tidak akan pernah habis-habisnya untuk kami terima dan nikmati. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Demikian renungan Night Call malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.